Pemirsa, atmosfer persepakbolaan tanah air kita tahu bersama perlahan tapi pasti mulai bangkit di masa pandemi ini. Seperti yang kita tahu juga diawali dengan suksesnya penyelenggaraan dari turnamen pramusim Piala Menpora. Kemudian juga tim nasional kita sudah kembali berlaga di pentas internasional. Dan insya Allah kompetisi juga akan segera bergulir. Seiring dengan geliat dari sepak bola di tanah air ini yang juga semakin tinggi, ini juga seiring dengan langkah nyata, upaya konkret dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk bisa melaksanakan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 mengenai percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Dan hebatnya lagi, untuk bisa mengajak seluruh daerah, menggandeng seluruh provinsi untuk bersama-sama melaksanakan instruksi ini, Kemenpora juga melakukan sosialisasi di berbagai daerah. Ada 20 provinsi akan dikunjungi dan startnya atau titik mulainya ini ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya Kota Surabaya. Hari ini saya juga sudah berada di Kota Pahlawan ini untuk bisa mengulas lebih lanjut mengenai upaya dari Kemenpora untuk bisa mensosialisasikan instruksi Presiden. Tapi saya tidak akan pernah sendirian. Sudah hadir, Menpora langsung datang ke Kota Pahlawan ini bertemu dengan para stakeholder di Jawa Timur untuk bisa membahas hal ini. Sudah hadir di sebelah saya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, kita ketemu lagi Pak Menpora dengan agenda dari Kemenpora yang luar biasa. Gimana kabarnya Pak di tengah-tengah kesibukan ini? Ya, kabarnya pasti baik ya. Dan walaupun sekarang sedang pandemi, ya tidak boleh berhenti. Kegiatan olahraga harus jalan lagi, tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Itu yang pasti. Seperti yang kita saat ini juga lakukan, Pak Menpora, kita berbincang-bincang, tapi juga menggunakan masker, taat dengan protokol kesehatan. Hari ini juga bukan hanya saya berdua dengan Pak Menpora membahas mengenai instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019, tapi ada satu sosok lagi. Kalau selama ini Anda pasti mengenalnya, sudah malang melintang di panggung dunia hiburan, sekarang sepertinya akan beralih ke lapangan hijau. Saya juga punya banyak predikat untuk bisa menggambarkan sosok yang satu ini. Ini merupakan tokoh di dunia hiburan, pemain sinetron, kemudian juga punya album. Sekarang menjadi pemilik klub Rans Cilegon FC, Mas Raffi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi. Waalaikumsalam. Izin Pak Menteri. Luar biasa. Mas Raffi? Salam olahraga. Alhamdulillah sehat. Semangat kalau sama Menpora dan juga Mas Raffi. Sampai Menpora harus semangat nih, kalau nggak semangat nggak bagus. Harus semangat terus. Bicara mengenai semangat Pak Siap. Menpora, ini saya jadi teringat dengan ketika pertama kali Pak Presiden mengumumkan Pak Zainuddin Amali sebagai Menpora kita. Dengan penuh semangat juga, ini Pak Presiden mengatakan ada pesannya, sepak bolanya Pak, begitu. Kemudian juga saat H-Ornas kemarin, dalam sambutannya, Pak Presiden Joko Widodo juga fokus kepada sepak bola. Sepertinya Pak, kalau kita lihat pesan-pesannya sudah disampaikan Pak Presiden Jokowi ini, begitu besar concern pemerintah, begitu besar kepedulian Pak Presiden terhadap perkembangan sepak bola, sampai akhirnya turunlah Inpres nomor 3 tahun 2019 ini Pak. Ya, dari 70 cabang olahraga yang tergabung di KONI sekarang ini, satu-satunya cabang olahraga yang mempunyai Inpres itu adalah sepak bola. Luar biasanya sepak bola, kenapa? Karena memang dari hasil survei, dan ini lembaga survei yang bukan asal-asal ya, dari Asel Nielsen, itu 77% rakyat Indonesia itu suka sepak bola. Jadi sangat besar, dan dari secara global dunia kita nomor 3. Baik. Nomor 3 dari jumlah penduduk ya. Dan kata orang kalau digabung negara-negara Eropa ya yang suka sepak bola, tetap jumlahnya masih banyak penggemar bola di Indonesia. Luar biasa. Ya, jadi itulah kenapa pemerintah, Bapak Presiden memberikan perhatian sangat serius terhadap cabang olahraga ini, walaupun memang sekarang kita belum berprestasi yang membanggakan di tingkat dunia. Tetapi dengan adanya perhatian pemerintah, khususnya dari Pak Jokowi, kemudian beliau berani menerbitkan Inpres tahun 2019. Saya kira ini sebagai tanda keseriusan dan alat kita untuk memacu prestasi. Di situ sudah ada
pembagian tugas dari berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Dan ternyata dari apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden itu gayung bersambut dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat mulai percaya, mulai ada trust terhadap sepak bola kita. Kalau tidak ada kepercayaan, nggak mungkin Raffi Ahmad masuk di sepak bola. Karena ada trust, beliau ini percaya bahwa sepak bola kita sudah mulai bagus, sudah mulai tertata, dan tata kelolanya sudah mulai bagus, maka dia dengan semangat tadi masuk ke sepak bola. Dan saya koreksi sedikit Putri, dia bukan mau pindah tapi nambah. Nah, jadi tetap di entertainment dan dia masuk ke olahraga, ke sepak bola, dan saya kira makin ramai bola kita. Pastinya, itu yang kita harapkan bersama Pak Menpora. Kalau tadi 77% ini masyarakat Indonesia menyukai sepak bola, di antara angka itu memang bagiannya salah satunya adalah ada kita bertiga termasuk juga Mas Raffi Ahmad. Sepertinya ini yang membuat Mas Raffi Ahmad akhirnya nyemplung atau ikut masuk ke dunia yang berhubungan dengan lapangan hijau ini. Ya pastinya dong, karena kita juga tahu Pak Menpora kita ini jiwanya milenial sekali, bahkan semua kalangan itu bisa dirangkul sama Pak Menpora. Saya juga banyak berdiskusi, ngobrol, ternyata luar biasa visinya Pak Menpora ini. Dan yang Pak Menpora tuh bilang, Raf, ini kalau sport digabungkan dengan entertain pasti akan luar biasa. Karena di luar negeri itu kan sport dan entertainmentnya semuanya kurang lebih dia beriringan. Sportainment jadinya. Jadinya sportainment itu yang memang kalau sportainment kita berjalan, sponsor pun mereka akan happy untuk masuk juga. Makanya saya juga kemarin akhirnya Atta Halilintar juga mau Atta Halilintar masuk juga, Gading Martin juga sudah masuk juga. Jadi teman-teman artis di sini memang mereka juga, saya tahu mereka bukan cuma mau coba-coba aja, tetapi dengan zaman yang sekarang ini kolaborasi itu akan sangat luar biasa. Sport misalnya digabungkan dengan entertain ataupun ada sosok artis atau selebritis yang memiliki digital yang bagus, pasti kita mencari sponsor pun akan bisa untuk kita menggaungkan ataupun menggairahkan juga kita bisa. Jadi senang banget di sini Pak Menpora juga sudah mengarahkan, ayo Raf, di sini ajak teman-teman yang memang mereka punya hati untuk di olahraga, untuk di sepak bola, untuk kita bikin sepak bola maju, apapun caranya, dengan entertain ataupun dengan apa yang penting positif. Rasanya ini yang bikin Mas Raffi dan juga teman-teman semuanya para selebritis semakin intens untuk terjun di dunia ini, dunia olahraga ini, terutama sepak bola. Dukungan dari Pak Menpora, termasuk juga dukungan dari Pak Presiden Jokowi dengan keluarnya Inpres ini. Itu dia hebat juga, Inpres nomor 3 tahun 2019 ini seperti yang Pak Menpora sampaikan bahwa satu-satunya cabang olahraga ya Pak. Betul. Ini baru sepak bola. Tapi benar yang dikatakan, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zainuddin Amali, bahwa sepak bola ini memang pesta rakyatnya Indonesia. Ya. Bayangkan saja kita ini negara yang besar, negara kepulauan. Contohnya tim besar misalnya Real Madrid. Real Madrid itu kota Spanyol itu hanya sebesar mungkin Jawa Barat ya Pak, hanya sebesar itu. Tapi bayangkan itu mereka bisa mendunia. Bayangkan kalau misalnya kita majukan bersama-sama Indonesia ini luas. Yang seperti Pak Zainuddin Amali katakan memang benar. Kita kalau memang gaungkan ini, wah ini sangat luar biasa, sepak bola ini benar-benar sangat besar banget. Kalau kita betul, seperti itu. Sangat setuju banget. Baik. Apalagi dengan impresnya sekarang kan dari SMP, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Mereka kita kasih kesempatan, apalagi anak SMP, anak SMA semuanya sekarang punya sosial media. Nggak mungkin mereka nggak punya. Jadi bayangkan setiap sekolahnya mereka SMP atau SMA, satu sekolahnya mendukung, wah itu kan lebih ramai lagi gitu. Jadi ini kolaborasi yang sangat luar biasa Bang. Pak Menpora, ini kalau kita lihat juga dari Inpres nomor 3 tahun 2019, ada 10 tugas kalau saya tidak salah yang diberikan kepada Pak Menpora. Nah ini apa prioritasnya, bagaimana step by stepnya mungkin, atau mungkin juga Pak Menpora melihat ada hambatan-hambatan tertentu untuk bisa melaksanakan 10 tugas ini? Oke, jadi memang di Inpres itu kan bukan hanya saya atau bukan hanya Kemenpora yang diberi tugas, tetapi kementerian dan lembaga, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Maka yang pertama kita segera lakukan adalah merumuskan apa yang mau kita kerjakan. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan kolaborasi. Saya koordinasi atau teman-teman dari Kemenpora koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena di sanalah SMP, SMA para talenta muda kita kan gitu ya. Kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri,
Karena pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota kan koordinasinya dengan Kemendagri. Kemudian dengan Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu tentang infrastruktur. Nah, kita lakukan itu, dan secara perlahan-lahan kita bersinergi, dan yang pasti kita bersinergi dengan federasi, dengan PSSI. Karena mereka lah yang kita harapkan untuk technical assistant. Pada saat kita sudah menjalankan kegiatan sepak bola, kita harus seiring sejalan dengan federasi, dengan PSSI. Karena di tingkat manapun kegiatan yang kita lakukan pasti itu tetap butuh wasit, butuh panitia dan lain sebagainya, dan itu ada di federasi. Nah, ini kita kolaborasi. Di samping itu kita harus juga membuat kurikulum yang kita buat standar untuk seluruh Indonesia supaya begitu mereka masuk ke tim nasional, kualitasnya sudah bagus. Klub-klub juga punya kewajiban untuk membina, ada akademinya dan lain sebagainya. Nah, saya kira dari 10 tugas yang menjadi tugas kami, dan mungkin itu yang di antara kementerian lembaga kami yang paling besar tugasnya, sudah mendapatkan respon yang positif dari berbagai pihak ya, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka luar biasa senang dari apa yang kita lakukan, dan Kementerian Dalam Negeri dan lain-lainnya. Jadi kalau ditanya apa yang mau dilakukan, pertama adalah koordinasi lintas sektor, karena terus terang kami nggak mampu mengerjakan itu sendirian. Baik, Mas Raffi sendiri, kalau kita sudah dengarkan tadi upaya nyata dari Kemenpora untuk bisa melaksanakan Impres nomor 3 2019 ini. Tapi sebagai insan sepak bola sekarang yang terlibat memilih klub, Mas Raffi mungkin juga bisa berikan informasi kepada masyarakat apa yang akan dilakukan oleh Mas Raffi dengan Rans Cilegon FC-nya untuk bisa memajukan persepak bolaan tanah air. Ya, contohnya tadi saya bersama Pak Iwan Budianto, Waketum PSSI, tadi kan di situ ada seminar juga, saya udah menyatakan bahwa Rans Entertainment, alhamdulillah dengan semua digital asetnya, saya siap untuk mensupport sosialisasi Impres nomor 3 tahun 2019 dengan seluruh kota, kabupaten, dan provinsi, biar mereka juga bisa mendapatkan support-support dari pengusaha lokal. Rans Entertainment slotnya siap untuk mereka semuanya, jadi bisa juga mereka kita support di situ juga. Dan juga untuk Rans FC di sini, saya juga untuk membina bibit-bibit baru, kita juga membuat seperti training ground yang baru juga untuk tim kita, dan juga untuk Rans sendiri saya sih berusaha untuk membuat infrastruktur di mana saya bisa membuat kepelatihan untuk pemain-pemain muda, untuk bibit-bibit muda. Nah, makanya dari Impres nomor 3 tahun 2019 ini mudah-mudahan kita bisa menemukan bibit-bibit muda yang nantinya kita bisa kelola mereka untuk menjadi atlet yang baik. Dan Rans Cilegon FC sudah mempersiapkan untuk infrastruktur untuk kepelatihan yang muda-muda itu. Baik, senang ya Pak kalau mendengar ada gairah semangat baru seperti ini. Pak Menpora bagaimana mengapresiasi yang dilakukan oleh Mas Raffi, dan juga nanti akan ada nama-nama berikutnya nih sepertinya Pak. Iya, saya kira itu yang saya sampaikan tadi. Kenapa orang mau masuk ke pengelolaan klub dan lain sebagainya seperti Raffi dan teman-temannya? Karena sudah mulai ada trust. Nah, ini yang harus kita jaga. Saya sampaikan ke federasi, ke PSSI, kita harus jaga kepercayaan masyarakat ini. Kenapa saya stressing ke urusan kepercayaan? Kan dulu orang mau nonton pun nggak mau kalau ada pertandingan. Pertama pasti ada berantamnya, kemudian terindikasi ada pengaturan skor dan lain sebagainya. Ini yang kita harus jaga, nggak boleh. Dan saya sudah mendapatkan komitmen dari federasi, dari PSSI, kita akan jaga bersama. Setiap sekali itu muncul lagi, ya, para pemainnya tawuran di lapangan, pelatih ikut-ikutan, kemudian ada pengaturan skor dan lain sebagainya, saya pastikan kepercayaan masyarakat kembali hilang lagi. Bahkan mereka akan malas datang, mereka akan malas nonton pertandingan kita. Nah, satu lagi arahan Bapak Presiden, sepak bola ini harus mulai didorong ke industri. Saya sudah sampaikan ke Raffi, beliau mau supaya makin banyak klub yang masuk ke pasar modal, ke IPO. Sekarang kan baru Bali United, saya dengar ada Persija. Saya tanya, Raffi, kamu kapan? 3 tahun lagi Pak, target saya akan melantai di bursa saham. Nah,
Kalau sudah seperti itu, maka kehidupan klub akan terjamin. Betul. Dia akan sustainable. Tetapi kalau tidak ada keinginan dari pemilik klub untuk mendorong sepak bolanya menjadi sebuah industri yang menjadi gantungan hidup baik pemain, pelatih, tenaga pendukung, dan tentu buat para pekerja-pekerja yang di sepak bola itu, ini lama-lama ya dia akan turun lagi. Nah, masyarakat yang 77% tadi tidak bisa terkelola dengan baik. Kalau kita dorong sepak bola ini menjadi industri, bisa bayangkan 77% penduduk Indonesia ini adalah satu pasar yang besar. Bahkan ada yang mengatakan gabungan dari negara Eropa tetap masih lebih besar. Iya. 77% yang punya kita. Nah, ini yang harus kita jaga. Saya berkomitmen akan menjaga kepercayaan masyarakat itu supaya tidak tercederai dengan hal-hal yang membuat akhirnya masyarakat tidak percaya lagi kepada sepak bola kita. Baik, Pak Menpora, ini juga sekarang kita dari Kota Surabaya. Ya. Sudah sempat saya singgung di awal tadi bahwa startnya program dari sosialisasi Impres nomor 3 tahun 2019 ini ada di Jawa Timur. Setelah itu mungkin insya Allah juga akan ke provinsi-provinsi lainnya. Ya. Tapi mungkin Pak Menpora juga bisa berikan informasi kepada kami, targetnya apa? Dengan mengunjungi provinsi-provinsi ini, bagaimana upaya untuk mengajak mereka berkolaborasi? Ya. Pertama, banyak orang yang tidak tahu tentang ada Impres nomor 3 ini, tahun 2019. Saya yakin banyak pemerintah daerah yang tidak tahu tentang lahirnya Impres ini. Nah, dengan kita berkunjung ke berbagai tempat, semalam Ibu Gubernur Jawa Timur hadir langsung, Bupati Wali Kota hadir, akhirnya baru tahu, oh ternyata ada Impres tentang sepak bola ini. Nah, saya kira itu target kita sudah mulai tercapai. Sudah mulai banyak orang tahu, ternyata ada loh Impresnya. Nah, kemudian setelah itu secara perlahan kami di Kemenpora akan memberitahu bahwa ada tugas dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Oleh karena itu, ini kita roadshow, kita keliling ke berbagai tempat untuk melakukan sosialisasi. Nah, dengan demikian maka mereka sudah mulai tahu, oh ternyata ada Impres, tugas kami apa, dan apa yang akan kami lakukan. Gitu. Baik. Putri. Kemarin sudah bertemu juga dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Pak Amali. Mungkin ada yang disampaikan oleh Gubernur, bagaimana tanggapannya setelah didatangi oleh Pak Menpora, atau mungkin juga sudah terjalin MOU atau seperti apa, Pak? Ya, beliau sangat respon luar biasa, dan baru tahu juga semalam itu ternyata ada Impres. Makanya kenapa sengaja di awal sambutan saya itu cuplikan dari arahan Bapak Presiden saya tampilkan. Itu untuk memberitahu kepada yang hadir bahwa ini bukan keinginan Menpora, bukan karang-karangannya Menpora gitu loh. Ini benar-benar arahan Bapak Presiden, tugas saya sebagai pembantu Presiden menerjemahkan arahan beliau dan kita buat di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semua orang akan tahu, kita akan berkolaborasi, dan prestasi kita akan naik dengan semua orang terlibat. Gitu. Yeah. Mas Rafi juga tadi bertemu dengan semuanya dari pihak pengurus PSSI di Provinsi Jawa Timur. Apa yang disampaikan kepada mereka? Bagaimana antusiasmenya menanggapi Impres ini? Oh, mereka sangat senang sekali. Mereka bertepuk tangan yang luar biasa juga. Ini salah satu program dari Pak Presiden yang pastinya disalurkan langsung dari Pak Menpora ke semuanya. Ini benar-benar sangat dibutuhkan banget. Apalagi sekarang ini kan generasi ke generasi ini kan terus berkembang kan. Dan generasi yang sekarang ini anak-anak SMP-nya, anak-anak SMA-nya, kita benar-benar bisa kasih fokus ke mereka agar kita mendapatkan bibit-bibit juga yang muda-muda, pemain-pemain muda yang bagus juga. Dan ini juga sangat bagus, bayangkan saja kalau semua provinsi, kabupaten, kota, mereka semua mensupport ini adalah salah satu untuk kebangkitan kita. Ini kan kebangkitan sepak bola maksud saya. Apalagi kita sama-sama kemarin terpuruk sepak bola 1 tahun, kita mendapatkan izin, dan terima kasih juga sama Pak Menpora yang sudah menjaminkan dirinya loh, bayangkan agar terciptanya izin. Yang pertama waktu Piala Menpora itu Pak Menpora sendiri yang menjaminkan dirinya. Kebayangkan kalau sampai kemarin amit-amit
terjadi hal yang bagaimana-gimana, ini Pak Menpora yang nasibnya kemarin korbannya. Tapi Pak Menpora saya nggak tahu kenapa ini berani sampai, ya saya tahu karena ini dari ketulusan hati beliau, keikhlasan beliau juga untuk memajukan sepak bola kita agar bangkit lagi. Karena bayangkan kemarin kan juga, wah 1 tahun banyak banget tim-tim yang udah pusing semuanya, pemain juga nggak dapat masukan. Tapi dengan adanya izin sekarang udah keluar, dari ada Impres nomor 3, ini saatnya sepak bola kita maju. Jadi ini benar-benar harapan kita, seperti yang diharapkan oleh Pak Menpora, mudah-mudahan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, dengan berkembangnya zaman, sosial media kencang, semuanya infrastruktur kita udah bagus, dari Impres nomor 3 ini semakin kencang lagi, wah udah bisa tergaung sepak bola Indonesia lebih hebat lagi di internasional. Ini menarik tadi kalau Mas Raffi sudah katakan ini saatnya sepak bola maju. Tadi juga berkata ini Indonesia juga sepak bolanya sudah kembali bergeliat, sudah kembali berkembang. Kalau tadi Pak Menpora sudah cerita, masyarakat juga sudah mulai ada trust, ada kepercayaan, artinya juga sudah semakin membaik. Tapi mungkin dari kacamata Mas Raffi pribadi, adakah hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari sepak bola kita? Mungkin bisa jadi masukan juga untuk seluruh insan sepak bola yang segala sesuatunya pasti kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semuanya pasti akan selalu ada evaluasi, semuanya pasti akan selalu ada pembaruan. Itu sangat wajar. Tetapi apapun itu Pak Menpora sudah meminimalisir, semuanya sudah dievaluasi dengan baik. Contohnya ini yang sangat terpenting. Saya setuju dengan Pak Menpora bahwa banyak orang yang kurang terasi itu karena ada indikasinya permainan skor, permainan ya apapun itu. Nah itulah kayak Pak Menpora dengan sebut begitu kan memang kita jadinya trust dong, karena berantem juga itu kan ibu-ibu yang mau nonton yang tadinya bener, misalnya anaknya nih pengen lihat idolanya, misalnya di Surabaya pengen nonton Persebaya main gitu contohnya, iya minta orang tuanya temenin, tapi kalau orang tuanya takut kan sayang banget. Kan kalau orang tuanya ikut, jadi sekeluarga nonton, ibu, bapak, dan anaknya itu kan juga buat tiket juga lebih banyak lagi. Jadi itu paling terpenting adalah trust untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bisa percaya bahwa sepak bola kita bisa modern, bisa maju, dan bisa go internasional. Itu dia. Dan potensi kita besar. Potensi kita besar. Sangat besar. Mungkin kedepannya ada menjalin kerjasama juga dengan ataupun kolaborasi dengan pihak Kemenpora? Saya siap tunggu perintah dari Pak Menpora aja. Saya sendiri karena dari kecil saya tuh pengen jadi pemain bola, tapi nggak kesampaian, dan dari kecil saya senang olahraga. Jadi apapun untuk olahraga, sepak bola, semua olahraga saya siap support, terutama Pak Menpora tercinta. Pak Menpora, ini mungkin terakhir juga sebagai pesan atau informasi kepada masyarakat juga, apa upaya berikutnya terkait dengan sosialisasi Impres nomor 3 tahun 2019 ini, juga step-step langkah berikutnya untuk bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah, membuat sepak bola nasional maju dan berprestasi. Ya, dengan adanya Impres ini jelas alur pembinaan, ya, mulai dari usia yang SMP, ya bahkan di bawah SMP, ya, ada juga anak-anak yang SSB. Nah itu mulai kita tata, sebab kalau dari sejak kecil mereka tidak diatur cara main bolanya, maka itu sampai ke bawah ke dia tingkat elit, tingkat senior. Nah, ini sangat penting buat kita untuk membuat kurikulum, ya, bagi SSB, bagi anak-anak SD, SMP. Kan awalnya itu mulai dengan mereka senang, dengan permainan, kan gitu. Nah, ada hal-hal yang kita temui di masyarakat bagi usia-usia yang masih sangat, yang usia-usia 9-10 tahun, mereka sudah diberi porsi latihan orang dewasa, senior. Nah, karena apa? Karena memang kita tidak ada kurikulumnya, tidak ada panduannya. Nah, itu yang mau kita tata. Sehingga mereka terstruktur kemajuannya. Kenapa kita di tingkat junior itu bagus, tapi begitu masuk ke senior, prestasi kita anjlok. Yang saya dapatkan informasi, karena apa? Karena kita sudah digenjot dengan porsi-porsi latihan yang harusnya belum jadi porsinya mereka, tetapi karena pengetahuan, kurikulum, arahan dan panduannya itu tidak ada. Yang melatih itu misalnya dia bekas pemain, pemain senior. Dan ini pernah saya temukan, salah satu daerah saya sedang berkunjung, kemudian saya mampir, ada anak-anak kecil-kecil, anak-anak SD sedang dilatih oleh pelatih. Saya bilang, Anda melatihnya caranya seperti apa? Nah, dia sampaikan dengan jujur, ya, saya melatih mereka seperti saya mendapatkan latihan dari pelatih saya dulu.
Bayangkan, berarti dia anak-anak kecil-kecil ini sudah dilatih dengan cara melatih senior. Nah ini akan tidak bagus buat perkembangannya mereka. Nah, sehingga pada saat usia-usia yang kita harapkan mereka sudah harus berprestasi sesuai dengan usianya, dia sudah lemah. Karena apa? Karena sudah kita forsir di saat-saat usia di bawah itu. Baik. Nah ini yang harus kita perbaiki, dan ini banyak kan ribuan sekolah-sekolah sepak bola. Nah saya berharap kepada para pemilik klub, kepada Raffi Ahmad dan teman-temannya juga meluangkan pembiayaan mereka untuk akademi akademi sepak bola. Kan memang ada kewajiban kan? Betul. Ada kewajiban baik Liga 1 dan Liga 2, mereka harus membina atlet-atlet usia dini dan junior. Nah, nanti kalau sudah masuk ke tahap sebagai atlet elit, tentu itu menjadi asetnya klub. Dan bagi tim nasional tidak akan kesulitan kita mencari atau mendapatkan talenta. Karena apa? Karena pembinaannya sudah terstruktur seperti tadi. Jadi bukan pokoknya main bola tanpa dia tahu seperti apa arahannya, kurikulumnya dan lain sebagainya. Ujungnya di tim nasional dia tidak akan bisa berprestasi. Baik. Pak Menpora, terima kasih atas segala penjelasan yang detail. Kita sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah upaya nyata yang dilakukan oleh Pak Menpora, bagian dari tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk bisa menjalankan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 tentunya untuk kemajuan sepak bola. Semoga sukses, semoga lancar Pak. Semoga Kita apa yang ditargetkan, harapkan. betul. Semoga semua tugasnya bisa berjalan juga sesuai rencana. Amin. Gitu. Amin. Mas Raffi juga terima kasih sudah Makasih, Bu memberikan Putri. keterangan Terima kasih. kepada kita semua informasi. Semoga apa yang dilakukan oleh Mas Raffi jadi inspirasi buat Amin ya Allah. tokoh-tokoh lainnya Siap. bisa ikut apa yang Mas Raffi lakukan dan juga bisa memberikan kontribusi. Itu Pak kita harapkan untuk sepak bola kita. Betul. Harapan kita semua sepak bola maju, industri bisa berkembang, dan orang makin banyak yang suka sepak bola Indonesia. Luar biasa. Baik pemirsa, kita sudah mendapatkan tadi penjelasan dari Pak Menpora dan juga Mas Raffi Ahmad bagaimana trust ataupun kepercayaan dari publik ini sudah kembali terjalin kepada dunia sepak bola. Kemudian juga kita sudah tahu bagaimana kebangkitan sepak bola begitu menjadi harapan besar dan upaya langkah nyata dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memajukan hal ini. Dan usai sudah perbincangan kami akan ajak Anda juga nanti tentunya untuk bisa melihat bagaimana sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2019 akan berlanjut, akan berjalan di kota-kota lainnya. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sama-sama tentunya kita menuju industri sepak bola, menuju Indonesia maju. Sampai jumpa.